perkenalkan nama saya Ricky Parduan Sipayung dengan NIM 250306008, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan, Sambut 2025. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian tubuh dari unggas atau ayam yang disebut sebagai Gallus domesticus. Nah, bagian tubuhnya itu bisa disebut sebagai korpus tubuh. Pertama, itu dimulai dari kaput atau disebut sebagai kepala. Setelah itu ada krista, itu disebut sebagai cenggernya. Kemudian ada oculus, itu bagian mata. Kemudian ada rostrum, itu bagian ini paruhnya. Setelah itu ada bagian nares atau lubang hidung, dan berbula itu gelambirnya. Nah, setelah itu ada bagian kolum disebut sebagai leher. Terus ada truncus, itu bagian dari badannya. Setelah itu ada ala, bagian sayap. Kemudian ada pectus atau itu bagian dari dadanya. Setelah itu ada bagian abdomen, itu disebut sebagai perutnya. Setelah itu ada cauda, itu bagian ekor. Setelah itu ada femur, itu bagian dari pahanya. Terus ada disebut sebagai tibia, itu betisnya. Nah, setelah itu ada tarsomer tarsus, itu bagian kaki bawah. Nah, itu ada digiti pedis, itu jari pada kaki ayam. Kemudian ada bulu, mengenai bulu remiges atau sayap. Nah, yang pertama itu kalamus atau disebut sebagai pangkal bulunya. Yang kedua ada racis, disebut sebagai bagian tengah dari pangkal tersebut. Nah, yang ketiga ada pexillum, itu bagian bendera bulunya. Kemudian yang terakhir keempat itu ada barbulae atau bulu kecil seperti ini. Nah, baik, sekian hasil penjelasan saya mengenai bagian tubuh dari unggas. Sekian dan terima kasih. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada unggas atau tractus digesticus. Nah, terkhusus sampel yang saya gunakan itu adalah Gallus domesticus atau ayam. Nah, pertama kita bisa mulai dari capum oris atau mulut. Nah, ayam atau unggas memakan pakan dengan menggunakan paruh yang disebut sebagai rostrum. Nah, di dalam rongga mulut ini terdapat lidah atau lingua. Itu fungsinya untuk mendorong pakan ke esofagus dengan gerakan maju mundur, dan juga dibantu dengan saliva atau air liur yang fungsinya untuk membantu pakan melewati esofagus dengan baik. Dan juga kita masuk ke bagian esofagus atau leher. Nah, di sini terbagi atas dua. Yang pertama itu cervical dan juga thoracic. Nah, cervical itu leher dan juga thoracic itu bagian dada. Nah, pakan yang telah dikonsumsi tadi akan melewati cervical, lalu ke thoracic, lalu itu didorong ke crop atau tembolok. Nah, di crop atau tembolok ini merupakan pelebaran dari esofagus. Nah, fungsinya untuk menyimpan pakan sementara dan juga mampu menyimpan pakan itu hingga 12 jam. Nah, setelah itu akan didorong ke proventriculus dengan gerakan peristaltik. Nah, di proventriculus ini adalah lambung sejati yang mampu menghasilkan HCl dan juga bisa menurunkan pH 1,5 hingga 2,5, dan juga mengandung enzim peptin yang mengubah protein menjadi pepton. Nah, setelah itu masuk ke di proventriculus ini pakan itu belum benar-benar hancur, tetapi menjadi sedikit lebih lunak karena kondisi dari asam tadi. Nah, setelah itu akan didorong ke ventriculus atau gizzard. Nah, di sini
ventriculus atau bijal ini memiliki ciri-ciri yang ototnya itu kuat dan juga dindingnya tebal, dan fungsinya itu bisa menggiling pakan yang memiliki tekstur yang lebih keras. Dia mampu, artinya dia mampu menggiling pakan yang lebih keras gitu. Nah, setelah itu dia juga memiliki jaringan yang disebut kolin, dan juga di dalamnya itu terdapat batu pasir kecil, itu disebut sebagai grit. Nah, setelah itu masuk ke usus kecil atau intestinum tenuum. Nah, di sini terbagi atas 3. Yang pertama duodenum, jejunum, dan juga ileum. Nah, kita bahas mengenai duodenum dulu. Nah, di duodenum ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi, dan juga dia juga mampu membersihkan lemak. Nah, setelah itu di tengahnya itu ada yang namanya pankreas. Jadi duodenum ini seperti memeluk pankreas. Nah, dan juga ada organ tambahan atau aksesoris, itu disebut sebagai hepar atau hati. Nah, setelah itu kita masuk ke jejunum. Nah, jejunum ini di sini tempat pencernaan nutrien utama, dan juga yang diserap itu gliserol, asam amino, air, dan juga yang lain-lain. Nah, setelah dari jejunum itu masuk ke ileum. Nah, setelah di ileum itu terjadi proses pencernaan sisa-sisa dari nutrien yang tidak dapat diserap oleh jejunum tadi, akan diserap kembali di ileum. Nah, di sini ada pembatas antara jejunum dan juga ileum, yaitu seperti tonjolan kecil, itu yang disebut sebagai Meckel's diverticulum. Nah, setelah dari ileum itu akan masuk ke seka. Nah, di sini terjadi proses pencernaan sisa serat oleh bakteri mikroba. Nah, setelah itu masuk ke, kemudian didorong ke rektum atau kolon. Nah, di sini terjadi proses pencernaan feses secara sementara, dan setelah itu masuk ke kloaka. Nah, kloaka ini memiliki 3 muara. Yang pertama itu sebagai saluran ekskresi dan juga saluran reproduksi pada betina, dan juga saluran pembuangan urin pada jantan. Baik, sekian hasil penjelasan saya mengenai sistem pencernaan pada unggas atau tractus digestivus. Sekian dan terima kasih.